Sudah lazim sejak abad 20, jika seorang anak ditanya dan diarahkan tentang cita-citanya. Dan biasanya seorang akan menjawabnya dengan sigap dan cepat. Tapi dengan bertambahnya usia, pemahamannya tentang realitas kehidupannya, orang tuanya, lingkungan pergaulannya dan kesadaran tentang kemampuan dan potensinya, itu dapat membuat seseorang berubah pikiran. Ya, meskipun tidak persis sama dalam penyampaiannya, pada dasarnya sebagian individu akan menyadari bahwa ada jarak antara cita-cita dengan upaya mewujudkannya. Apalagi dengan hasil akhirnya, jarak tersebut boleh jadi sangat lebar, sehingga dapat saja dianggap adanya jurang pemisah. Dan memang tidaklah cukup hanya bermodal keinginan, harapan, kemampuan, dan potensi. Bahkan meskipun sebagian individu itu sebenarnya punya semacam hak istimewa atau hak khusus yang menguntungkan. Lalu bagaimana bila kemudian ada yang menyatakan bahwa tidak cukup pula mengandalkan usaha, perjuangan, cara, taktik, dan strategi? Tidak heran bila kemudian ada yang menyimpulkan dengan cepat dan yakin tentang adanya peran faktor langit. Nah, tak perlu buru-buru. Di sini kita akan coba membahasnya secara bertahap dengan menguraikan secara sederhana, sistematis, dan rasional. Untuk itu, kita akan coba menyederhanakan situasi itu melalui konsep. Sebut saja 3 terminal cita-cita dan perjalanannya. Sekarang anggap saja ada terminal pertama yang menggambarkan situasi saat seseorang bercita-cita. Seperti diuraikan dalam video sebelumnya, cita-cita umumnya tidak hanya satu, dan masing-masing tentu punya tujuan atau goal sendiri. Selanjutnya, karena setiap cita-cita itu disusun dalam waktu yang berbeda, maka konsekuensinya setiap orang yang bercita-cita akan punya beberapa terminal pertama cita-cita. Selain itu, setiap cita-cita juga butuh rentang waktu yang berbeda untuk dapat dirumuskan maupun diungkapkan. Tapi harap diingat, kita di sini bicara cita-cita yang lebih dekat dengan makna mimpi yang serius. Cita-cita yang aspiratif, bukan mimpi yang bunga tidur. Sayangnya, cita-cita yang berawal dari keinginan maupun harapan itu mungkin saja belum sudah layu atau menguap begitu saja. Alasan pertama ya karena dibuat cepat-cepat atau malah mungkin saja asal-asalan. Alasan berikutnya mengapa banyak cita-cita yang terlupakan atau terabaikan itu bukan dianggap sebagai informasi penting, tapi lebih seperti sampah data. Akibatnya seperti mimpi yang bunga tidur. Mekanisme memori otak memandangnya tak perlu lama-lama disimpan. Pada dasarnya sebuah cita-cita merupakan sebuah objek abstrak dari pikiran dan atau perasaan manusia. Sudah dirumuskan dan malah diungkapkan, tapi belum tentu juga coba diwujudkan atau diproses. Bisa saja merasa masih perlu digodok lagi. Maka ketika sudah lebih yakin, terminal berikutnya adalah terminal kedua yang merupakan terminal dimulainya pemrosesan cita-cita. Ketika seseorang sudah membulatkan tekad dan melangkah, yang artinya telah berada pada wilayah kerja dari terminal proses atau terminal mewujudkan cita-cita, maka sebenarnya ada berbagai kemungkinan situasi di sini. Mulai dari yang relatif mudah sampai dengan situasi yang memang sulit dan rumit. Bahkan ketika sudah coba dilakukan, mungkin saja langkah itu dibatalkan atau gugur karena alasan dan pertimbangan tertentu seperti misalnya ada semacam penolakan dari lingkungan, siapapun atau apapun di luar dirinya. Atau karena dianggap tidak punya peluang bagus, maupun tantangannya terlalu berat, dan lain-lain. Perlu diingatkan, di sini kita tidak membatasi usia. Apalagi cita-cita itu memang hak setiap orang dan berapapun usianya. Uraian tentang ini dipaparkan dalam video terpisah.
Sekarang coba perhatikan individu yang sepertinya mudah mewujudkan cita-citanya. Tidak heran bila kemudian sosok seperti ini cenderung menganggap hidup ini biasa-biasa saja atau malah meyakini bahwa hidup itu mudah. Repotnya kalau terus meremehkan perjuangan orang lain yang tidak mudah dan bahkan harus berkeringat, atau dalam bahasa dramatisnya harus jatuh bangun, harus berdarah-darah. Tidak usah contoh dalam organisasi profesional, bahkan dalam kehidupan berpasangan pun dapat saja perjuangan dari pasangan diremehkan. Apalagi kalau hasilnya tidak signifikan lagi seperti awal atau tidak sesuai harapan. Yang paling parah itu kalau seperti pepatah, habis manis sepah dibuang. Padahal pasangan yang meremehkan itu sebenarnya juga tidak punya kemampuan dan potensi yang lebih baik. Meskipun ada juga individu yang mencoba easy going saja, walaupun sebenarnya hidupnya itu tergolong runyam atau rumit, atau malah benar-benar mengalami hal yang tak lazim. Tentu saja ada juga yang pasrah, menerima berbagai situasi yang tidak menyenangkan dan bagusnya tetap berdaya upaya. Meskipun pasti tidak sedikit juga yang nyaris seperti putus asa. Whatever will be, will be. Apa yang terjadi ya terjadilah. Nah, di antara terminal kedua dan terminal ketiga itu terjadi berbagai proses dan situasi yang menentukan kelanjutan langkah mewujudkan cita-cita sampai dengan status akhir dari manifestasi cita-cita. Apakah cita-cita itu berhasil diwujudkan? Apakah cuma itu saja? Atau malah tidak hanya berhasil, tapi juga sukses dan bahkan big shot? Begitu beraneka ragam, sehingga tak mudah mengilustrasikan proses yang terjadi untuk menuju terminal ketiga yang menunjukkan akhir dari perjuangan untuk menuntaskan cita-cita. Ada yang berhenti di awal, pertengahan atau malah menjelang tercapainya terminal ketiga. Ada yang berganti strategi atau taktik saat sedang berproses. Ada yang mengambil jalan berliku dan atau rute yang lebih panjang, baik karena sengaja memilih cara seperti itu atau karena terpaksa. Tentu saja setiap orang akan mengidamkan bahwa keinginan, harapan maupun cita-citanya tercapai atau terpenuhi. Ada berbagai cara dan upayanya, tapi pada dasarnya keberhasilannya tergantung pada banyak hal, baik itu yang merupakan faktor internal maupun faktor eksternal. Kita akan membahasnya dalam video berikutnya yang coba mengurai berbagai atribut yang dimiliki seorang manusia.